Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Muhammad Faris Hasan berkesempatan untuk melakukan wawancara atau interview kepada seorang pebisnis ya atau business owner, yang mana pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan interview terhadap owner dari Penra Studio. Yang mana tujuan dari dilakukannya wawancara atau interview ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Entrepreneurship and Leadership pada program studi yang saya tempuh, yaitu program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang mana mata kuliah Entrepreneurship dan Leadership ini diampu oleh dosen kami yang sama-sama kami hormati, Ustazah Dr. Nesia Andriana MPD. Baik, Alhamdulillah di saat ini saya telah bersama owner dari Penra Studio. Beliau adalah Ya, Neza Tama Akbar Prawira atau akrab disapa Kang Neza. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Kang Neza. Waalaikumsalam Kang Faris. Ya, bagaimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah baik ya, walaupun Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancara ya Kang. ya sama-sama Kang Faris. Ya, jadi eh, saat ini sekarang domisili di Bandung ya Kang ya? Kuliah Tadi di domisili di Bandung, kuliah di Telkom ya University. di Ya, Telkom University Bandung. jadi saya panggil Kang ya. Emang orang Sunda ya, asli. Sunda dan Asli dari keturunan dari Mama itu Sunda. Sunda ya. Cuman kita juga Ya, jadi sempat mungkin bisa dibilang seperempat Sunda. aha. Sorry sorry. Tiga perempat Sunda kali ya bisa dibilang karena Oh, dari siap siap. silsilah keluarga itu mama saya kan Sunda. Mhm. Kemudian dari kakek saya itu Sunda juga. Jadi Hmm. yang dari darah Melayu atau Belitung itu hanya dari keturunan nenek saya yang berasal dari ayah saya doang itu aja. Oh, siap siap. Jadi itu tadi ya 3/4 ya Kang ya, bisa dikatakan. Ya, Kita sendiri ketemu itu di Pulau Belitung ya, itu teman SD ya benar sekali waktu di SD Negeri 9. di 9 Tanjung Pandan ya. Sekitar Ya, 9 ya, 9 tahun yang lalu ya. 2016. udah lama sekali ya, Ya, Riz. lama sekali Tidak betul. terasa. Nah, di sini kan Kang Neza selaku founder ya, founder sekaligus owner dari Penra Studio ini, betul ya, Kang Neza? Ya? Ya, betul. Nah, kira-kira sejak kapan nih mulai mengawali merintis usaha Penra Studio ini? Karena bisa dikatakan Penra Studio ini merupakan art studio atau studio seni ya, Kang? Ya, jadi Ventura Studio itu sebenarnya bermula dari waktu itu kita throwback sedikit ya, Mhm. sekitar mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu Hmm. itu om saya Ya, dari silsilah keluarga kakek saya dari ayah oke. Hmm. itu ada suatu permintaan untuk mengedit video. Oke. Ah. Jadi mungkin saja mereka tahu bahwa saya itu mempunyai skill atau keahlian di bidang seni yang termasuk Hmm. itu mengedit video. Nah, Mhm. jadilah saya dikomisikan dari om saya waktu itu untuk mengedit video dan alhamdulillahnya mereka sempat repeat order sampai beberapa kali gitu. Hmm. Oke, jadi Nah, eh, bisa dikatakan titik awal permulaan memulai merintis bidang usaha ini itu sejak 7 tahun yang lalu ya Kang. Jadi sebelum COVID ya berarti kurang ya. lebih saya, ya betul sebelum COVID. Hmm, ya cukup lama ya situ. Nah, selain yang tentunya pada saat 7 tahun yang lalu itu pada saat apa namanya awal eh,
mendapatkan project dari omnya Kang Neza tadi, tentu belum terbentuk ya Penra Studio ini Kang. Nah, Belum. kira-kira Itu mulai memantapkan nih, oh nih saya mau eh, mulai mendirikan nih yang apa namanya yang paten gitu ya, yang bernama Penra Studio ini, eh, apa yang menjadi pertimbangannya gitu kira-kira. Hal apa, oh mungkin saya punya modal sekian, atau modal kan seperti yang kita tahu tidak hanya berbentuk uang ya Kang Neza. Mungkin Kang Neza ya, punya modal-modal yang lain, sehingga saya memantapkan untuk eh, mendirikanlah yang namanya Penra Studio ini Kang. Mungkin bisa diceritakan sedikit. ya. Jadi waktu saya beranjak kuliah, Mhm. itu saya berpikir kalau ini nggak bisa kalau misalnya dengan hanya nama saya itu dijadikan sebagai acuan untuk pelanggan profesional gitu ya. Jadi Mhm. saya ingin beranjak, mulai kuliah nih, ayo saya mau coba untuk lebih profesional terhadap klien-klien saya seperti itu. Mhm. Jadi latar belakangnya adalah karena ingin meningkatkan profesionalitas gitu Kang ya, sehingga Betul terbentuklah sekali. Penra Studio ini. Baik, baik. Untuk Penra Studio ini sendiri, untuk sampai saat ini sifatnya masih perorangan kah, atau sudah bergerak ke CV, atau sekarang kan ada PT perseorangan ya Kang? Saat ini bagaimana? Ya, untuk saat ini masih perseorangan, nyaris belum juga Oh, saya daftarkan sebagai PT walaupun udah ada rencana, dan hmm. mungkin aja saya bakal mengubah namanya, tapi itu Hmm. masih dipertimbangkan. Um, jadi saya berpikir kalau dalam satu studio itu saya nggak mau semuanya ada, jadi memang ada khusus studio untuk video edit atau khusus untuk gambar dan printnya saja. Itu Aha. mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana tadi? Ingin lebih mendiversifikasi, atau dipecah-pecah gitu, atau ditambahkan lagi layanan? Jadi sebenarnya saya mau Mhm. studio saya itu memang fokus untuk di seni saja di Penra Studio ini. Iya. Untuk misalnya Penra Studio ini ke depannya bakal ada print, poster print, Oke. ataupun print-printan keychain, ataupun Mhm. eh, jenis-jenis eh, seni grafis lain gitu, atau seni lukis lain yang bisa orang pesan Mhm. untuk supaya jadi, misalnya saya, orang mengkomunikasi saya untuk gambar eh, dirinya Ya. dalam bentuk kartun, Mhm. kemudian orang itu mau print dan ada digitalnya, itu khusus di Penra Studio. Nah, khusus untuk pengeditan video dan gambar ataupun foto, Aha. itu saya mau ada studio yang berbeda. Jadi tidak mau saya campur dengan satu studio aja gitu. Oke, jadi kedepannya itu mungkin berkembang lebih ke ada offline store-nya gitu ya, Bang? Ya, ada Hmm. offline store-nya. Dan saya juga karena eh, kuliah saya memang di bidang desain grafis, jadi saya kan sedikit cerita. Jadi memang Aha. dulu saya berkuliah di Telkom University ini, Hmm. jurusan S1 Desain Komunikasi Visual ya, Ya, Paris. betul. Jadi di Telkom itu desain Mhm. komunikasi visual tuh eh, ada lagi namanya sub peminatan. Hmm. Sorry, peminatan, Ya. peminatan di DKV. Kalau di Peminatan dokter DKV itu ini, spesialis lah bisa dikatakan ya kan? ya, jadi peminatan DKV itu ada empat sekarang di Mhm. Telkom. Yang pertama desain grafis, Baik. yang kedua advertising, yang Mhm. ketiga itu hmm, seperti game gitu ya, Ya. supaya memudahkan pencernaan katanya untuk Kang Faris. Ya. Game yang keempat itu seperti pebisnis, Hmm. entrepreneurship gitu. Nah, kalau saya milihnya desain grafis Ya. karena itu bidang yang paling menarik menurut saya, karena memang desain grafis itu lebih kepada seni Mhm. grafis. Contohnya seperti
Saya kebetulan sekarang lagi ada di sebuah toko kopi. Nah, ini Ya. adalah logo. Pembuatan logo itu sangat menarik menurut saya. Jadi, contohnya logo ini deh. Kalau diaplikasikan kemana aja itu bisa dikenali. Oh, ini tuh logonya si ini. Ya. Ataupun tidak hanya yang ini aja. Misalnya mouse yang ini ada logo yang di sini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, Ya. ini nih kalau Ah. misalnya ditambahin di suatu produk lain, itu bisa dikenali kalau oh ini tuh merupakan suatu produknya dari brand ini. Jadi memang logo itu sangat penting di dunia pebisnis gitu ya. Jadi tanpa adanya logo, suatu itu susah banget untuk dikenali. Nah, Ya, saya ya. mau eh, membuat suatu hal yang seperti itu, Kang Paris, Hmm. yang membuat orang tuh mengenal, oh, jadi identitas seperti itu. Jadi suatu logo itu eh, menurut saya itu adalah eh, sebuah identitas dan reputasi di mata masyarakat. Baik. Nah, berarti itu fokusnya bisa dikatakan branding ya, branding dari produk atau ya merek tersebut ya. Ya, betul sekali. Jadi Nah, kalau sebuah logo itu tidak hanya dari segi visual aja, memang tadi ya hmm, pandangan di masyarakat itu seperti apa. Jadi itu membuat saya tertarik untuk, oh saya harus bisa bikin seperti ini. hmm, Jadi walaupun misalnya hanya tulisan aja, itu udah bisa dibilang logo karena memang brandingannya sudah kuat gitu. iya, baik, baik. Nah, berbicara mengenai desain logo ya, itu kan tentu salah satu layanan dari Penra Studio ini ya, bisnis yang dijalankan oleh Kang Neza ini sendiri. Nah, selain desain logo, kira-kira ada layanan apa lagi yang ditawarkan oleh Penra Studio ini? Layanan ini ya, Hmm, ilustrasi, ilustrasi, baik. ilustrasi, Hmm, karena ilustrasi dan desain itu meskipun tidak selaras, tapi mereka memiliki kesamaan. ya, Nah, kalau misalnya seseorang sudah mahir dalam bidang ilustrasi ataupun menggambar itu berpindah ke desain grafis itu akan lebih mudah hmm, karena orang sudah mengerti dasarnya terlebih dahulu. Gitu, Riz. oke, baik, baik. Sejauh ini dari layanan-layanan yang sudah ditawarkan tadi kan seperti desain logo ya, lalu ada ilustrasi juga ya. Itu siapa saja yang sudah pernah menjadi klien dari Pentrust ini? Ah, secara keseluruhan ya, yang pertama itu dari om saya Oh, paman ya, yang tentunya, tadi diceritakan di awal ya. aman yang tadi diceritakan di awal. Kemudian waktu itu ada kakek saya waktu itu kebetulan seperti ini ya, ketua panitia kurban. Jadi waktu itu Oke. ingin meminta saya mendesain sebuah logo untuk baju panitia kurban. Mhm. Kemudian ada mama saya sendiri yang ingin saya mendesain Hmm. banner dan logo untuk kalau tidak salah itu namanya Badan Majelis Taklim. Badan Hmm. Majelis Taklim dari saya lupa nama ininya tapi BKMT istilahnya gitu ya. Kegiatan BKMT keagamaan gitu apa ya. gitu saya Hmm. ya kegiatan keagamaan gitu dan kebetulan alhamdulillahnya mama saya diamanin sebagai ketuanya di situ ya. Oh, oke, baik. Jadi Masya Allah. beliau meminta saya sebagai desainer untuk mendesain dari logo dan banner yang seperti itu. Hmm. Kemudian coba saya ingat-ingat lagi. Oh, dari Kang Paris sendiri sudah pernah Iya, memesan ya? sudah pernah, betul. Ya, Kang Paris, kemudian em, Itu kan kebanyakan dari eh, lingkup keluarga gitu kan. iya, Keluarga, betul sekali dari lingkup eh, keluarga dan teman-teman juga ada yang teman-teman ada juga ya. memesan. Ya, Kalau nggak salah waktu itu pernah melakukan desain logo untuk perusahaan, nah itu gimana tuh Bang? Dari eh, klien? yang mana nih, Riz? Coba diingatkan kembali. Ya. Iya, Kak. Kalau nggak salah waktu kita pernah ngobrol, pernah
ada project katanya melakukan desain Oh logo iya, untuk yang perusahaan. itu. Iya. Ya, jadi eh, untuk itu, jadi saya diajak sama teman saya untuk kolaborasi Mhm. mendesain logo suatu perusahaan. Tapi saya satu dan lain hal mungkin belum rezekinya ya. Oh, Jadi oke. proyek-proyek kita berhenti di tengah jalan seperti Hmm, itu. hmm. Tapi saya ada memang dapat pengalamannya. Iya, Saya iya. belajar dari pengalamannya itu. Ada Hmm. pengalaman tambahannya, Riz. Selain tadi yang desain logo untuk perusahaan tuh, saya pernah dengar juga katanya pernah ini desain cover buku ya kan? Itu bagaimana ceritanya, Kang? Cover buku. Iya. Ya, jadi desain cover buku itu sebenarnya bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari komisi, tapi melainkan bagian dari tugas. Tapi dari situ, Ah, alhamdulillah saya mendapatkan klien lagi. Jadi saya saat ini bekerja sama dengan eh, magister eh, pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia untuk membuat buku cerita anak bersama-sama gitu. Jadi oh, oke. dia yang em, membuat ceritanya, saya yang mengilustrasikan. Gitu. Hmm, Dan insya Allah tahun depan sudah terbit bukunya. Jadi hmm. stay tune aja. Oke, jadi itu lebih ke tugas perkuliahan gitu kan? Ya? Ya, tapi kalau yang ini beneran project dengan orang yang di luar tugas kuliah Oh, gitu. itu tugas kuliah Jadi baik. jadi Oh, outputnya dari tugas kuliah itu membawa saya ya. ke klien baru yang ada di luar Oh, baik kuliah baik. ini. Gitu. Hmm, Masya Allah Seperti siap. itu, Riz. Hmm. Nah, eh, tentu output yang terbesar yang tujuan dari dilakukannya bisnis ini kan tentu gak lain dan gak bukan adalah untuk mendapatkan materi ya, uang atau ya profit keuntungan gitu. Sejauh ini Ya, yang profit terbesar nih yang pernah atau omset lah kita katakan ya omset terbesar yang pernah didapatkan eh Penra Studio ini khususnya Kang Neza sendiri ini kira-kira berapa nih Kang? Mungkin per untuk projectnya saat ini ya, per projectnya itu sekitar 200 ribuan. 200 ribuan. Itu Itu profit project apa tuh terbesar Kang? untuk ya, itu project edit video. Oh, Waktu edit itu video ya. ada teman-teman SMP saya meminta saya untuk mengedit video waktu itu dia eh, join Hima ya, Ya. Himanya Unpad, kalau tidak salah Unpad Geologi itu dia Hmm. meminta saya untuk mengedit videonya yang berdurasi cukup panjang dan banyak juga revisinya dan dia juga meminta saya untuk mengeditkan tugas video untuk pacarnya waktu itu. Jadi Oke. bisa dihitung-hitung sekitar 200 ribuan kurang lebih. Oke, siap Kang. Nah, eh, tadi kan kita sudah bahas mengenai layanan dan juga tadi profit atau omset yang didapat ya dari bisnis yang dijalankan oleh Kang Neza ini. Namun eh, hal apapun itu yang kita jalani tentu nggak hanya suka aja, ya, tapi tentu berimbang dengan duka. Jadi ada senang, ada susah juga ya. Nah, dari bisnis yang dijalankan oleh Kang Neza sendiri, kira-kira apa nih suka dukanya Kang? Yang Tuh. selama ini dirasakan. Nah, sukanya memang karena saya sangat minat di bidang seni itu ya. Jadi Mhm. ini Ya. merupakan passion saya sejak kecil gitu. Dan saya pun meskipun tertekan ya dengan banyak proyekan yang saya jalani saat ini dengan berbagai pihak yang percaya pada saya gitu ya. Meskipun tertekan, saya itu enjoy bawahnya, Riz. Karena memang Oh, sudah passion saya sejak dulu gitu. Saya memang minatnya di bidang ini gitu. Dan saya memiliki keahlian itu dan nggak mungkin saya sia-siakan keahlian saya tersebut itu. Saya mau diri saya juga level up gitu ya, ya. bertahap dengan cara eh, mengambil sekian banyak proyek yang bisa saya selesaikan dengan baik gitu. Hmm. Kemudian mungkin untuk dukanya ya, Ya. dukanya itu ya memang kadang dengan banyaknya ide dan pikiran yang harus saya luapkan itu Mhm. ya ini mungkin secara umum ya untuk teman-teman desainer dan kreatif di luar sana. Jadi Ya.
memang masalahnya di industri kreatif itu kita sering burn out, sering burn Hmm. out. Jadi ide itu kadang tidak muncul di saat yang kita inginkan. Oke. Misalnya nih, Hmm. anggap ada seorang klien yang meminta saya untuk mendesain logo dalam waktu 3 hari. Ah, Nah, iya. mungkin hari pertama, oh kepikiran, saya mau Oke. bikin gini gini gini. Briefnya Hmm. udah diberi dari klien dan saya udah terpikirkan gitu untuk eh, desainnya seperti apa. Ya. Kemudian di hari selanjutnya tiba-tiba pikiran saya ngeblank kosong. Oke. Itu Ah. karena em, mungkin saja pikiran saya sudah terbebani dengan hal-hal yang di luar eh, pihak eksternal dari desain itu tersendiri, misalnya dari keluarga ataupun Ah. dari teman itu sendiri ataupun ada masalah-masalah yang dari luar sana. Hmm. Eh, dan terutama dari desain itu sendiri. Jadi pikiran kreatifnya itu sudah diluapkan secara banyak Hmm. dalam satu waktu gitu. Hmm. Jadi untuk waktu selanjutnya dalam waktu yang berdekatan itu seringkali kita merasa eh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Riz. Jadi kayak apa ya istilahnya, bingung, Hmm. bingung mau Ya. ngapain karena sudah tercurahkan idenya, sudah em, tersalurkan idenya semua gitu dan nggak mau otak itu kayak nggak mau mikir, oh ini harus ngapain Hmm. lagi. Jadi alhamdulillahnya dengan eh, pengetahuan yang saya miliki dari Boleh. dan yang saya ambil dari banyak orang gitu ya, yang Oke. saya ikuti seminar segala Hmm. macam, itu ada caranya untuk mengatasi hal Bagaimana tuh tersebut. caranya? Jadi caranya adalah kita banyak main, Oke. Refreshing ya. banyak Bisa main, katakan. Healing, healing. refreshing, healing. Nah, Ya. healingnya nih healing bukan yang sembarang healing, jadi Oke. gitu. Healing bukan sembarang healing ya. Jadi Iya, iya. ya, jadi Nah. healingnya seorang desainer Mhm. itu adalah keliling kemana, misalnya Mhm. itu melihat grafis-grafis yang ada di situ. Hmm. Misalnya kita main ke mall nih, Iya. pengen nonton nonton film, Iya. kita masuk tuh ke bioskop. Hmm. Di bioskop itu sebenarnya banyak sekali elemen-elemen grafis di sana. Contohnya poster film. Poster film itu terdiri banyak sekali dari elemen grafis, dari teksnya, dari aset fotonya. Itu Oke, bisa baik. kita pelajari. Bisa Oh pelajari ternyata kamu. ternyata kalau kalau mau bikin poster film itu baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ada Hmm. jaraknya antara ini dan ini dan ini. Dan dari situ kita terpikirkan lagi tuh, idenya muncul lagi. Oh iya, ternyata ini tuh bisa diperwarupakan seperti ini. Oh ini tuh ternyata dari bentuknya gini, ternyata bisa diubah seperti ini. Nah, tujuan Oke. dari jalan-jalan itu sepertinya refresh pikiran Hmm. Hmm, dari hmm. misalnya kita burn out karena kita hanya berdiam di satu tempat. Kita hanya mengandalkan ide dari diri sendiri. Nah, sebenarnya itu yang salah. Kita tuh Oke. sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial Ya. itu butuh eh, manusia lain untuk bekerja secara optimal, Riz. Baik. Gitu. Terima kasih nih Kang Gitu. sudah tipsnya nih untuk mengatasi itu ya Kang. Mengatasi Ya, eh, sama-sama. duka atau kelemahan yang dialami dari menjalankan bisnis di bidang kreatif terutamanya Kang. Nah, Ya, betul sekali. sebagai penutup nih Kang Nizatama, kira-kira bagi teman-teman di luar sana yang ingin mulai merintis atau pelan-pelan juga mengawali atau memulai melakukan bisnis terutamanya di industri kreatif nih. Apa kira-kira pesan atau tips yang bisa Kang Neza Tama sampaikan untuk teman-teman sekalian? Ya, jadi untuk teman-teman yang di luar sana, Mhm. jangan takut untuk memulai ya. Mhm. Jadi walaupun misalnya gagal nih, tapi teman-teman tuh setidaknya udah memulai duluan gitu. Hmm. Dibandingkan dengan mereka yang tidak memulai. Mereka yang tidak memulai itu nggak tahu sebenarnya mereka mau jadi Hmm. apa. Dan bahkan untuk jadi sukses itu sebenarnya tidak segampang
dari satu titik ke titik lain dengan waktu yang singkat itu bertahap. Jadi dengan kalian memulai terlebih dahulu itu kalian sudah menunjukkan kalau diri kalian itu ingin berusaha. Jadi mulailah terlebih dahulu. Baik. Pikirkan konsekuensinya belakangan. Oke, siap. Jadi seperti halnya slogan sepatu Nike ya, just do it ya Kang. Just do it, Just betul do it. sekali. Siap, siap. Baik, Alhamdulillah Kang Reza, kita sudah sampai di penghujung interview atau wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih sudah sekali lagi sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga bisnisnya semakin berkembang, semakin maju lagi dan semakin meningkat ilmu di bidang kreatifnya ini, Kang. Siap, amin ya Allah Ya. ya Rabbal alamin. Begitu kita tutup eh, wawancara kita, Kang. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.